Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam peringatan hari penampakan Bunda Maria kepada 3 gembala kecil di Fatima, dan juga ini hari kanonisasi mereka. Kita mohon kuasa Allah agar perjalanan dari kepausan kita pontifisenya selalu dirahmati, dilindungi. Dan waktu pemilihan juga adalah hari peringatan Virgen dari Nuhan, Argentina. Karena itu kepausannya juga punya warna biru langit, juga menandakan, mensimbolkan kehadiran Maria di dalam perjalanan pontifisenya. Makanya dia menutupi kata sambutan Habemus Papam dengan doa Salam Maria. Karena itu semoga perjalanan kita selama masa kepausannya selalu diberkati, dilindungi, dan dibimbing seperti Bunda Maria menemani Yesus sampai mati di salib, menemani saat suksesi apostolik Matias, menemani hari Pentekostes di dalam doa-doanya untuk kita, seperti yang di dalam Kisah 1 ayat 14. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam putri Allah Bapa. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan 13 Mei 2000 tahun 2000, Yohanes Paulus II juga membeatifikasikan Fransiskus, Jacinta, dan mereka yang menerima penampakan di Fatima. Bantulah kita juga di dalam membawa doa-doa kita ke hadapan Allah. Semua orang kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Salam untuk Jako. Ada yang mau naik, teman-teman, silakan. Ya, untuk teman-teman yang mau menaik, yang ingin bertanya atau ingin membawa materi, silakan. Tema apa saja silakan. Jako, silakan Jako. Ya Romo, makasih Romo. Selamat malam Romo. Malam. Kemarin ada 2 lingkunganmu sempat disinggung Romo yang hadir itu, mengingatkan tentang. Selamat malam Romo Cafe. Malam. Selamat malam semuanya. Puli, ya. Oke. Silakan. Saya lanjut Romo. Simak dulu Romo. Sebenarnya ada doa sih mau kubawakan untuk doa untuk para biarawan, biarawati dan selibatar awam tuh. Masih ku cari Romo. Boleh saya doakan ya Romo? Sebentar, sudah kita masuk sesi pertanyaan nih. Termasuk ya Om. Tadi berdoa sudah selesai. Iya. Oke, sebentar. Kalau mau sebentar, oke? Kita dengar dulu dari Jako, nanti Pak Kuli nanti bisa siapkan doanya, oke? Siap Romo. Ya, oke. Iya Mo, makasih Mo. Kemarin itu kan ada Romo waktu doa lingkungan sempat menyinggung tentang purgatorium. Romonya bisa terjadi. atau umatnya? Romo yang mimpin misa, ada misa di lingkungan. Misa, oke. Menyinggung tentang purgatorium yang bisa terjadi setelah kematian kita, bisa juga terjadi di dunia ini. Nah, yang saya tertarik itu yang di dunia ini, Bo. Artinya selagi masih hidup berarti kan, Bo?
Maksudnya ada dua purgatorium gitu. Iya, bisa terjadi adanya itu setelah kematian, tapi bisa aja ketika kita masih hidup, artinya di dunia ini. Yang ini yang masih hidup saya tidak tahu nih, Pak Jako. Nah, itu yang makanya saya penasaran, maksudnya seperti apa sih dia? Saya mungkin tangkap salah khotbahnya Romo atau bagaimana nih? Di diskusi-diskusi setelah misa, gitu. Ya, Saya belum maksudnya nggak sempat. tempatannya purgatorium selama kita masih hidup bagaimana kita? Saya belum masuk ke sana. Bagaimana Pak Jako? Saya tidak tahu. Ya, maksudnya mungkin proses penyucian, proses berjuang supaya menjadi suci atau apa? Atau mungkin tapi tidak ada hubungan dengan purgatorium. Masa sih purgatorium adalah api dalam pengertian ini? Saya selama masih hidup saya dibakar oleh api. Maksudnya begitu? Bagaimana maksudnya? Berarti mungkin lebih tepatnya proses penyucian selama hidup mungkin, Bu, ya. Oke, itu saya bisa mengerti karena kalau yang purgatorium selama saya masih hidup saya tidak mengerti. Oke, yang kalau misalnya diartikan Oke, ya di Alkitab. Sebentar kita lihat satunya proses berjuang supaya menjadi suci, satunya purgatorium setelah proses perjalanan hidup kita di atas dunia ini ya. iya mau. Oke, mungkin ya makanya mungkin khotbahnya Roma mungkin setelah khotbah ya bincang-bincang ya. Iya mau. Karena kalau Romo bilang ada purgatorium selama kita masih hidup, ini saya juga mungkin ini maksudnya Romo bilang Deo engkau bantu Matius 5 ayat 25, mungkin maksudnya Romo di situ atau bagaimana? Kita coba mencari-cari, oke? Maksud saya tidak dengar Romo omong apa, makanya Oh iya kita coba mencari, oke? betul. Mencari Mantap, peluangnya kemana? Apa maksud dari Romo? Iya. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Maksudnya ini proses rekonsiliasi atau bagaimana nih? Kalau seandainya yang proses konsiliasi selama ini di dunia gimana maksudnya, selama kita masih hidup? Tidak, maksudnya yang saya coba mengarah kepada, saya tidak dengar apa yang Romo katakan. Maksud Romo dalam pengertian ini belum masuk ke penjara. Dia lanjut dulu ayat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Yang bayar utang tuh orang yang ada di dalam penjara atau orang yang ada di luar penjara? Pak Jako. Di dalammu? Engkau ambil uang dari mana? Engkau yang ada di dalam penjara, engkau bagaimana engkau membayar utang? Siapa yang membayar untukmu? Orang lain berarti, mau. Ya, engkau kan di dalam penjara. Siapa yang harus pergi bayar utang untukmu? Ya, orang lain, bisa keluarga, bisa teman, bisa orang lain. Oke. Karena itu, supaya membebaskan orang di penjara ini, Yesus harus pergi ke sana, Deo. 1 Petrus 3 ayat 18-19. Iya, 1 Petrus 3, 19, 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Oke, tahan dulu. Di sini ada dua hal. Semua bilang Yesus ada dua ya. Yesus yang dibunuh beda, yang bangkit beda. Saya bingung. Oke. Kalau analisa, ini dalam keadaan manusia dia dibunuh.
Kan lucu, mati dalam pengertian itu. Oke, tidak mau masuk ke tema itu. Jako, Yesus pergi kemana? Di ayat itu yang baru dibaca. Deo, Yesus pergi kemana? Romo. Ke dalam penjara. Untuk apa? Untuk mewartakan kabar gembira. Oke? Supaya genaplah apa yang dikatakan di dalam Yohanes 5:25, Deo. 5:25. Aku berkata kepadamu. Iya, 5:25. Ya. Yohanes 5 ayat 25. Yang di bawah boleh bantu tolong ketik ya ayatnya ya, buat kali aja teman-teman ada yang mau mencatat. Yohanes 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Oke, karena itu ya Yesus harus pergi ke sana. Oke, itu Yesus. Sekarang apa yang kita bisa buat untuk mereka yang telah meninggal, sudah meninggal? 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Dari 1 Yohanes 5 dari 18 ya Roma. Dari 19. Dari 16. Sorry. Ya, dari 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Oke. Semua ya. Berarti ada dosa yang tidak membawa maut. Maut itu neraka. Oke, mati dan semua. Di sini bagaimana kita tahu bahwa saudara itu telah meninggal? Karena Allah memberi dia Hidup. Tetapi dosanya tidak membawa kematian, maut, dalam pengertian ini neraka. Kalau kita baca ayat selanjutnya, berarti ada dosa yang harus melalui proses yang kita namakan apa, Deo? Pemurnian. Pemurnian, purgatori. Oke, karena apa? Karena tidak bisa masuk ke sana yang masih bercela. Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 22. 27. 27. Teman-teman di bawah tolong type lah. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Artinya harus ada proses pemurnian karena tidak bisa masuk ke sana orang-orang yang masih bernoda. Yang ini yang Paulus jelaskan di dalam 1 Korintus 3, 13 sampai dengan 15 tentang purgatorium. 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Oke, hari Sebab Tuhan, hari kita menghadap takhta pengadilan Allah yang dijelaskan oleh 1 Korintus 5 ayat 10. Lanjut dulu deh. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Pekerjaan akan terbakar, tetapi ia diselamatkan. Tetapi seolah-olah dari dalam api. Sangat jelas konsep purgatorium di sini itu ditolak oleh Protestantisme. Kalau kita analisa semua, pada hari Tuhan, jangan pikir waktu kita masih hidup, hari Tuhan itu kapan? Ini dijelaskan oleh Paulus sendiri di dalam 1 Korintus 5 ayat 10 deh. 1 Korintus 5 ayat 10.
Tadi 3 ya. Tadi 3, sekarang 1 Korintus 5. 1 Korintus 5 ayat 10 ya Romo. Yuk. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul. 1 Korintus, Deo. 2 Korintus, maaf. Maaf, 2 Korintus 5 ayat 10. 10. Iya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Oke, jadi api itu untuk memurnikan. Sebenarnya sudah Paulus ambil dari Maleakhi 3 ayat 2, Maleakhi 4, Daniel, Zakarias di dalam perjanjian lama. Karena itu poin pertama yang saya mau katakan di sini, saya tidak, statement pertama saya tidak mengerti bahwa selama kita masih hidup kita mengalami purgatorium, Jako. Karena saya tahu bahwa dalam konsep yang barusan kita baca, yaitu pada hari Tuhan, hari kita menghadap tahta pengadilan, karena tidak bisa masuk ke surga masih bercacat, maka butuh sebuah situasi, sebuah tempat, dalam pengertian mau bilang tempat atau situasi, tidak mau masuk ke dalam konflik ini, di mana kita dimurnikan. Karena itu pertanyaan saya untuk Jako. Yang pertama, saya tidak mengerti statement dulu pertama tentang hal ini. Jadi apalagi yang kau bawa Romo, nama Romo, bahwa ada purgatorium selama kita masih hidup. Atau salah memahami maksud Romo? Iya, bisa saja saya salah memahami, Mo. Makanya saya penasaran tuh, jadi pengen lebih tahu, lebih bertanya ke Romo. Tapi untuk yang purgatorium tadi sudah mengerti. Saya hanya ambil dari perjanjian lama. Iya, Mo, kalau itu dapat, Mo, paham, Mo. Oke, tentang kalau seorang Protestan bilang, kalau saya bilang seorang Protestan bilang purgatorium tidak ada kitab suci, itu mereka yang omong tukang tipu semua, oke? Jako. Ya, ya. Kalau ini Ya, yang kedua yang engkau mau tekankan adalah bagaimana proses untuk penyucian, begitu? Iya, Mo. Mungkin itu, oke. Dew, tolong baca Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah untuk mengejar Kekudusan. sebab tanpa kekudusan seseorang tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan. Matius 5 ayat 8 dulu. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dua perikop penting sekali, standar di mana kita bisa melihat Allah, yaitu kekudusan. Oke. Bagaimana yang pertama untuk sampai kepada hal ini, tadi yang dikatakan oleh Ibrani adalah hiduplah berdamai dengan siapa? Dengan sesama. Dengan semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. 2 Petrus 3 ayat 15. Untuk melihat ada pengharapan di dalam hidupmu, maka harus yang kau buat adalah kuduskanlah Kristus dalam hatimu. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai 1 Petrus, Dew. 1 Petrus 3 15. Maaf, Mambio. 1 Petrus. Ya. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Oke, kuduskanlah Kristus di dalam
hatimu. Kalau Kristus tidak dikuduskan dalam hati bagaimana? Karena supaya Kristus dikuduskan di dalam hati, maka harus terima dia dan tinggal dengan dia. Yohanes 6 ayat 56-57. Yohanes 6 ayat 56 Hidup 57. dari dia, karena dia adalah kudus, anak Allah, maka engkau harus hidup dengan dia dan hidup dari dia. Yohanes 6, 56-57. Ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Oke, Ibrani 10:10. Pengudusan kita melalui apa? Ibrani 10:10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh, Tubuh Yesus Kristus. artinya dia mati di mana? Salib. Dan setiap kali kalian makan roti ini dan minum darah ini, kalian buat apa? Dan sampai kapan proses pengudusan itu? 1 Korintus 11 ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sampai kapan harus diterima? Sampai kapan proses pengudusan? Sampai Ia datang. Sampai Berlanjut kapan? sampai Ia datang. Lanjut sampai Sampai Ia datang. Karena itu, terlalu sucinya dia yang harus kita terima, maka ayat 27. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Artinya kalau kita berdosa, kita suci atau tidak? Tidak. Artinya kalau kita makan tubuh dan darah Tuhan, kita menjadi apa? Berdosa. Kalau kita makan tubuh dan darah Tuhan, kita menjadi apa? Yang tadi, pengudusan kita melalui persembahan tubuh Kristus. Kalau kita makan tubuh dan darahnya, kita menjadi apa? Menjadi hidup di dalam Dia. Menjadi kudus, menjadi hidup di dalam dia. Tetapi dengan syarat, engkau layak atau tidak layak? Dalam kondisi Layak. layak. Untuk terima dia, kita harus layak. Dalam pengertian harus kudus untuk terima dia. Sedangkan Bunda Maria yang lahirkan Tuhan, yang terima, Bunda Maria terima 9 bulan di rahimnya, dikatakan tidak kudus, kan lucu. Sedangkan siapa yang makan tubuhku dan minum darahku adalah sebuah perjuangan untuk proses pengudusan dalam diri. Yang terima Yesus di dalam rahimnya, hidup dengan dia di dalam rahimnya, kok tidak dikatakan kudus, kan lucu. Oke, saya tidak mau masuk ke tema Maria, tetapi saya mau katakan proses pertama, Om Jako, proses pengudusan diri secara sakramen. Kita baru omong satu sakramen ini. Belum lagi kita omong pembaptisan. Ya, Mo. Disucikan atau tidak disucikan? Pengakuan dosa. Kamu menjadi manusia baru atau tidak manusia baru ketika ampuni. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Krisma ketika kalian terima menjadi bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di sana, memberikan kamu penguatan dalam perjalanan ini. Apakah kamu tidak menjadi kudus? Makanya sakramen perkawinan contoh, menguduskan satu sama lain. Minyak suci, menghapusi dosa kalau dia ada dosa. Imamat kudus, pentabisan. Karena itu, yang kedua, yang saya mau tekankan di sini, kita hanya tadi ambil sampel sakramen Maha Kudus sebagai proses pengudusan diri, dan 7 sakramen
Dan ingat kembali kata sakramen sakrare dan mentum sakrare artinya kudus. Mentum artinya cara, sarana. Di Kekatolikan ada 7 sarana pengudusan. Gunakan itu, manfaatkan itu. Kenapa? Karena tanpa kekudusan, seorang pun tidak bisa melihat Allah. Dan yang kedua, kalau ditanya bagaimana proses perjalanan menjadi lebih dekat dengan Tuhan, dalam pengertian ini seperti nasihatnya Paulus kepada Timoteus, 2 Timoteus 3 ayat 10. Apa yang harus kita buat? 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Oke, tahan Deu. Ikuti ajaranku. Paulus ajar tentang apa? Yang tadi ditulis di Ibrani, yang ditulis di Korintus, dia tulis di Roma. Jadi kudus dengan cara seperti apa? Ikuti ajaranku, karena yang ku teruskan kepada kamu adalah yang ku terima dari Tuhan. Juga termasuk malam perjamuan terakhir. Dia ajarkan gereja itu satu. Dia ajarkan gereja itu adalah persekutuan dengan orang kudus. Dia ajarkan gereja didirikan di atas dasar para rasul. Dia ajarkan bahwa gereja itu dikuduskan oleh Kristus sendiri dalam Efesus 5 ayat 25 dan sampai 27. Siapa yang menguduskan gerejanya? Dia tidak ajarkan bahwa gereja didirikan di atas dasar kitab suci. Di mana Yesus katakan, engkaulah kitab suci, dan di atas kitab suci saya akan mendirikan gerejaku. Dia tidak omong itu, dia hanya katakan dalam Matius 16:18, engkaulah Kefas, dan di atas Kefas yang sama, batu karang yang sama, saya akan mendirikan gerejaku. Dia tidak omong bilang, ada ayat Dewi di mana ditemukan bahwa engkaulah kitab suci, dan di atas kitab suci yang sama saya mendirikan gerejaku. Nggak ada, Romo. Nah, karena itu di mana? Makanya ajaran Paulus seperti apa tentang gereja, tubuh Kristus. Dia menyucikan, dia memelihara, dia menyelamatkan, dan diajarkan bahwa di Efesus 3 ayat 21, kemuliaan kepada Tuhan hanya diberikan di dalam gereja dan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Di mana Yesus mengatakan bahwa tabislah orang atas kitab suci. Di mana kita lihat kitab suci melayang-layang dan dari dalam kertas kitab suci itu didengar suara bahwa Deus, saya mentabiskan kamu jadi pendeta. Di mana? Tidak ada, karena dia berikan otoritas. Gembalakanlah. Di mana? Dan Efesus mengatakan 2 ayat 20, didirikan gereja ini didirikan di atas dasar para rasul, bukan di atas dasar kitab suci. Kan 60.000 denominasi, 400 lebih di Indonesia. Bolak putar balikan semua kitab suci yang tidak ada kitab suci, jadi tambahkan semua di sana. Sarana pengudusan oleh sakramen. Tetapi jangan lupa sarana pengudusan oleh firman jadi pelita dalam hidupmu. Jangan lupa Katolik. Jangan lupa dekatkan dirimu kepada kitab suci. Matius 4:4 Deu. Sebentar saya dalam pengudusan dalam sakramen dalam pengertian ini. Yang kedua, proses perjalanan kita menuruti, meneladani ajaran para rasul. Engkau telah mengikuti ajaranku. Apalagi Deu? Cara hidupku. Cara hidupku, Paulus bilang, saya ini sebagai apa? Saya imam. Dan kalian ikut cara hidup. Yang bisa hidup seperti saya dalam 1 Korintus 7 tentang pernikahan dan tentang yang tidak menikah. Saya mau semua orang seperti saya. Tetapi siapa yang menerima karunia untuk menikah, nikahlah. Supaya kamu jangan berbuat dosa dalam pengertian ini. Itu sarana. Kalau tidak berdosa kan artinya kita masuk dalam proses pengudusan. Oke, cara hidupku, apa lagi? Pendirianku. Pendiriannya Paulus apa? Dia pergi denominasi atau dia pergi berkumpul dengan para rasul yang lain yang ada di Yerusalem setelah pertobatannya di dalam Kisah 9. Engkau sandingkan Deu. Engkau tahan dulu di situ. Pendirianku. Apakah Paulus mendirikan denominasi atau masuk ke dalam persekutuan? Bantu dulu dengan Kisah
9 ayat 26, 27. 9 ya, 26, kisah 26 lah. Kisah Para Rasul bab 9 ayat 26-27 ya. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan Oke. menceritakan kepada Ya. mereka. Paulus masuk ke dalam komunio apostolik kerasulan bersama dibawa Barnabas kepada para rasul atau tidak? Di situ Paulus mendirikan denominasi. Enggak, Romo. Pertobatan Paulus membawa dia ke dalam komunio, ke dalam Iya. persekutuan, ke dalam koinonia dengan gereja. Ya, betul, Romo. Tunjukkan satu ayat yang sering kutip ayatnya Paulus untuk mendirikan mereka punya denominasi. Di mana Paulus bertobat dan pergi dirikan denominasi? Tidak ada satu ayat. Kembali lagi. Pendiriannya Paulus sangat jelas. Tidak bisa memisahkan dari gereja ini. Karena makanya dia bilang satu gereja, satu tubuh, satu iman, satu pembaptisan. Ini pendiriannya. Lanjut Deo, apa lagi? Imanku. Paulus bilang iman itu dikerjakan oleh kasih. Lanjut sedikit. Imanku lalu kasihku ya. Kesabaranku. Lanjut sedikit. Kasihku. Iman dan kasih. Itu cara hidupnya dia. Iman itu hanya iman dikerjakan oleh kasih. Kolose 5 ayat 6. Tidak ada iman berdiri sendiri. Deo. Ya, Kolose 5 ayat 6. Oh, Kolose sampai 4, Romo. Kolose 4 ayat 6 kali ya? Tidak. Galatia kalau itu. Galatia, sorry. Galatia. Kolose 5 ayat 6. Kolose 5 ayat 6. Kolose sampai 4, Romo. Galatia 5 ayat 6. Iya, Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Tanpa iman, tanpa kasih, bagaimana iman itu dikerjakan? Tidak ada guna. Dalam 1 Korintus 13 ayat 2, walaupun aku mempunyai iman sebesar sempurna untuk memindahkan gunung, kalau aku tidak punya kasih, aku tidak berguna sama sekali. Ikutilah kasihku. Definisi kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 4 selanjutnya ada 15 item tentang definisi kasih menurut Paulus. Termasuk di dalamnya itu ada pengharapan dan iman. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, itu bagian dari kasih. Makanya ayat 13 dalam 1 Korintus 13 dia katakan secara jelas. Akhirnya tinggal 3 hal, iman, harapan, dan kasih lebih besar dari semuanya. Ikutilah kasihku, apalagi Deo? Kunanku. Tekun. Dia tekun untuk apa? Mengajar, tapi mengajar yang benar. Sudah ada 7 hal yang harus diikuti itu. Oke. Yang berikutnya. Jangan lupa firman. Karena tidak seorang pun hidup dari roti saja. Matius 4:4. Matius 4:4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. 1 Petrus 1 ayat 19. Firman itu pelita. Katolik yang tidak mau baca kitab suci, Katolik yang tidak mau mendekatkan diri kepada kitab suci, bagaimana? Deo, 1 Petrus 1:19. 1 Petrus 1:19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah
Dari 1 Petrus kah? 2 Iya, Petrus. 2 Petrus 1:19. 2 Petrus 1 ayat 19. Ganti-ganti ya teman-teman, maaf. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Oke, jangan lupa pengudusan oleh firman. 2 Timotius 3:16. Fungsi dari firman itu untuk apa? 2 Timotius 3 ayat 16. Bukan ditafsirkan suka-suka, oke? Untuk mendirikan gereja, tetapi ada 4 hal di dalam itu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, 4 hal. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau digunakan untuk menunjukkan kesalahan, ini loh, keliru loh. Untuk mengoreksi mereka. Salahnya di mana? Perbaiki kehidupanmu. Dengan demikian, kitab suci firman itu menuntut engkau kepada kebenaran. Ini yang penting. Tapi jangan seperti orang-orang Farisi yang ahli Taurat ya Dewe. Yohanes 5 ayat 39-40. Mereka buka firman untuk apa? Yohanes 5 ayat 39 sampai dengan 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Dan maka mereka tidak mau datang ke Yesus, tapi bongkar semua ayat. Bongkar semua macam ayat itu kasih mereka keselamatan. Yesus bilang yang semua ayat omong tentang saya, kamu tidak mau datang kepada saya, kamu tidak mau terima saya. Tapi kamu gunakan firman itu, jajakan, jualkan itu untuk kepentinganmu. Dew, tolong. 2 Korintus 7 ayat 2 ayat 17. Bagaimana menjajakan firman Tuhan untuk kepentingan pribadi. Menjual firman. Ya. 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Diterjemahkan sebagai apa, Dew? Paradosis, Romaya. Enggak, paradoks itu diterjemahkan situ mencari keuntungan kan? Oh, menjadi keuntungan ya. Di aslinya itu menjual firman. Menjual firman ya, benar ya. Terus saya cari ke Menjual. Saya catat dulu nih, lupa. ayat 17 interlinear. Interlineal. Digunakan apa di situ? Menjual atau menjajakan? 2 Korintus 17. Kalau di dalam terjemahan Protestan dia bilang falsifikasi. Bayangkan memfalsifikasi. Bayangkan memfalsifikasi. Tetapi di dalam Yunani dikatakan kapeleu, artinya menjual. Bayangkan. Jadi menjual firman untuk kepentingan siapa? Pribadi. Falsifikar, adulterasi firman untuk kepentingan. Kasihan dong, seperti itu. Jadi kalau Jako tadi tanya tentang sarana proses perjalanan pengudusan, jangan lupa masuk ke dalam gereja itu sendiri. Karena di dalam gereja
Jako, dia menguduskan gerejanya. Bagaimana engkau berada di luar kalau dia sendiri menguduskan gerejanya? Dan dia menguduskan itu dengan apa, Deo? Sakramen. Itu penting sekali. Yang pertama kita harus tahu bahwa di dalam Efesus 5 ayat 26-27, siapa yang menguduskan gerejanya, Deo? Ya. Efesus 5, 5, 26-27. 26, 27. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercela. Artinya, mau jadi kudus harus ada dulu di tempat yang Kudus. setelah itu. Bukan berarti garantia engkau sudah ada di tempat yang kudus, engkau sudah jadi kudus. Engkau harus berjuang supaya jadi Kudus. kudus. Gereja, di dalam gereja telah memberikan kita dan selalu memberikan kita sarana pengudusan. 7 sakramen. Apakah kita menggunakannya? Apa kita memanfaatkannya? Oleh pengudusan di dalam gereja itu sendiri, melalui sarana pengudusan yang ada dalam gereja, pengudusan melalui firman-Nya, pengudusan dalam proses perjalanan, imitasi dalam pengertian mengikuti, imitasi dalam pengertian mengikuti, mengimitasi kehidupan contoh dari orang kudus, dari para rasul. Ini penting sekali. Bagaimana tadi ditulis kepada Timotius, kamu telah mengikuti iniku, 7 hal yang diikuti oleh Timotius uskup. Jangan lupa itu contoh mereka. Jangan lupa Kristus yang telah menyucikan gerejanya dan memberikan sarana pengudusan dalam gereja itu. Jangan lupa kekuatan firman yang menguduskan kita, yang menopang hidup kita, yang memberi kita hidup. Bukan semua orang hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Katolik yang tidak mencintai kitab suci artinya menyangkal seluruh perjalanan sejarah, menyangkal semua usaha dari para rasul, bapak-bapak gereja, konsili yang mengkanonkannya dalam proses perjalanan. Jangan lupa itu. Makanya Jako, kita harus bedakan antara penyucian dalam proses apa, dan saya karena saya tidak dengar komentarnya Romo, saya tidak bisa komen di sini karena takut nanti saya salah menanggapi apa yang dia tidak maksudkan. Oleh Jako? Iya, Mo. Ya. Yo. Oke teman-teman, kira-kira bisa mengerti Jako? Bagaimana satunya proses pengudusan selama engkau masih hidup, engkau bisa buat apa? Satunya adalah api penyucian, sangat berbeda. Iya, Mo. Ada satu lagi, Mo, ini kalau ini masalah pribadi, Mo. Kita ke lain dulu ya, supaya baku bagi ya, Jako. Iya, Mo. Kuli, engkau mau doa untuk panggilan, silakan. Supaya intermezzo sedikit, oke Kuli? Kuli masih di sini? Masih. Engkau doa untuk karena minggu panggilan minggu lalu, jadi engkau doa untuk panggilan dulu, oke? Silakan. Ambil doa dulu ya Romo. Yo. Sebelum kita memulai doa, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang menyayangi kami, Engkau memilih segala sesuatu, seluruh alam semesta. Kau ciptakan dan Kau sediakan bagi kami. Bantulah seluruh gereja, terutama para biarawan biarawati dan selibater awam, agar senantiasa hidup dalam syukur pada harta milik-Mu itu. Mampukanlah para biarawan biarawati dan selibater awam menjadi tanda dan sarana kerajaan-Mu dengan kaul kemiskinannya, bahwa hanya Engkaulah milik pusaka umat manusia. Putra Bapa, Engkau sungguh semartabat dengan Bapa, namun Engkau sudi
menjelma menjadi manusia. Tolonglah seluruh gereja, khususnya para biarawan, biarawati, dan selibatar awam, supaya bercermin kepada ketaatanmu kepada Bapa. Dampingilah para biarawan, biarawati, dan selibatar awam untuk menjadi tanda dan sarana kerajaanmu dengan kaul ketaatannya. Roh Kudus, roh yang terbit dari Bapa dan Putra, Engkau penghibur dari sumber segala cinta kasih. Satukanlah daya cinta kasih-Mu kepada seluruh gereja, khususnya para biarawan, biarawati, dan selibatar awam, untuk mempertaruhkan segalanya demi terwujudnya persaudaraan sejati seluruh manusia. Urapilah para biarawan, biarawati, dan selibatar awam untuk mewujudkan kerajaan cinta kasih dengan kaul keperawanannya, sehingga kasih sayang-Mu meresapi semua dengan persaudaraan. Allah sumber segala cinta, panggillah para muda-mudi kami untuk semakin terbuka dan melihat cinta kasih-Mu. Jamalah mereka dengan cinta-Mu yang tak mengenal batas, sehingga mau mendengarkan dan mengikuti panggilan khusus menjadi imam, bruder, suster, dan selibatar awam, demi kemuliaan-Mu dalam Kristus, Tuhan kami. Amin. Oke, Dalam amin. nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih doa untuk panggilan. Oke, teman-teman yang di sini silakan. Felix, selamat ya. Silent Rider, Bu Christine. Salve Romo. Yo, sampai. Kamu ada Oke, pertanyaan juga sih Romo. dari saya nih. Ada kebimbangan antara mengambil guru agama atau panggilan, ya mungkin masih belum panggilan sih. Pengen mau jadi pastor atau itulah guru agama. Dilema di situ, Romo. Oke, jadi yang kau punya doa bisa menjawab itu tadi. Oke, kita doakan karena kita tidak tahu rencana Tuhan itu. Ingat bahwa Paulus yang menyerang juga dipanggil. Petrus yang merasa tidak layak juga menyangkal tetap dia sayangi. Thomas yang kurang percaya juga dia tidak keluarkan dari grup. Yohanes dan Yakobus mau tempat pertama juga tetap ada. Hanya jangan seperti Yudas yang setelah menyesal dia tidak mau pulang dalam rangkuman kasih Yesus, dia lebih memilih untuk bunuh diri. Jadi perjalanan panjang ya, proses. Saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh sosius saya, perfect saya di Novice Kubu. Dia bilang, Pater Yan Juang sudah meninggal almarhum. Dia katakan begini, jangan pikir jadi imam. Saya kaget kan, karena kita orang muda kan selalu pikir jadi imam setelah tamat seminari, apalagi masuk seminari umur 12 tahun. Dia bilang begini, nanti setelah engkau jadi imam, kau tidak tahu mau buat apa. Pikir satu hal, bagaimana melalui proses perjalananmu. Kalau engkau sudah tahu bagaimana melewati semua proses perjalanan, maka jadi imam adalah sebuah keputusan di dalam perjalanan itu. Kalau yang di kepala mau hanya jadi imam, jadi suster, jadi imam, jadi suster, jadi imam, jadi suster, nanti setelah kamu jadi imam, kamu tidak tahu mau buat apa. Tetapi ketika kalian masuk dalam proses dan menikmati prosesnya, kan seperti yang ini, menikmati proses. Sudah turun ya? Oh, kulit kepental ya? Bentar, Romo. Oke. Sudah naik kembali. Sebentar. Saya mau tanya kulit. Oh, sinyalnya mungkin susah. Susah sinyalnya. Lagi jelek, Romo, sinyal. Oke, itu seperti pertanyaan ini, Kuli. Saya mau ajak kamu malam ini deh. Kuli, ayo kita pergi. Ayo Kuli kita pergi. Kamu pasti tanya nggak? Iya, nanya kemana? Kemana? Kalau sudah tahu kemana, tahu ambil jalan. Dan ketika engkau sudah tahu ambil jalan yang mana, engkau harus memutuskan dengan apa? Dengan becak, dengan dokar, dengan kereta, dengan mobil, dengan pesawat, atau jalan kaki. Engkau memutuskan dengan apa? Setelah itu engkau memutuskan juga dengan siapa engkau berjalan. Tetapi yang pertama engkau harus tahu kemana engkau mau tiba di dalam hidupmu. Oke? Oke, Romo. Setelah itu proses kedua,
kalau saya mau tiba ini, makanya jalan mana yang harus kupilih? Jalan mana yang harus kupilih? Engkau harus tahu, oh jalan ini. Tetapi jalan ini kendaraannya apa? Jalan ini dengan siapa? Bisa mengerti? Bisa Romo. Oke, yang pertama engkau harus tahu kemana engkau pergi. Contohnya, tempat yang kau mau tiba itu, saya bisa buat satu perbandingan bahwa kita berharga karena tempat kita berada. Contoh kecil di dalam konsep sampai kemana kita mau tiba, tempat mana kita mau tiba, kita pasti yang namanya adalah discernment nilai. Satu botol Coca-Cola di kios harganya berapa di toko kecil? Kuli. Di toko kecil ada yang 4 ribuan. Oke, 4 ribuan. Oke. Di restoran? Ini Di di restoran? restoran jarang ke restoran sih Romo. Ya, berapa harganya? Anak yang kau pikirkan. Ada yang 10.000, Oke. Di hotel? mungkin sekitar 15-an Oke. sampai Berbeda? 20. Ukuran yang sama tapi harganya berbeda? Iya, Kenapa berbeda? Harganya, ukurannya sama. karena tempatnya Romo, mungkin pajak Oke. atau yang lainnya. Oke, karena tempat mereka yang berbeda. Kita berharga Iya. karena tempat kita berada. Mm-mm. Jadi engkau harus mulai masuk ke discernment, renungan atau refleksi. Saya punya tempat di mana ini? Dan setiap tempat punya harga. Tetapi harga saya punya tuh yang di mana? Bisa mengerti? Bisa. Oke, supaya sampai di sana, saya pakai apa? Dan dengan siapa? Ada satu pepatah Spanyol, katakanlah dengan siapa kamu berjalan, maka saya akan mengatakan siapakah engkau. Kalau engkau mau masuk sampai di sana, tapi engkau berjalan dengan pencuri, maka engkau jadi Curi. pencuri. Kalau engkau mau masuk sampai di sana, engkau jalan dengan tukang gosip, maka engkau akan menjadi. Tukang gosip. Kalau engkau mau ke sana dan engkau bergaul dengan orang yang jalan sama-sama ke sana, engkau akan menjadi orang-orang teman perjalanan. Iya. Engkau menjadi imam tetapi jauh dari paroki, jauh dari biara, jauh dari orang-orang yang sudah berjalan di sana. Nanti bagaimana? Siapa yang menemani engkau? Oke? Iya. Engkau mau jadi perkawinan, mau nikah, tetapi engkau tidak pernah omong dengan bapak mama, bagaimana sih menikah itu? Mulai omong tentang tema itu. Bagaimana engkau mengerti tentang itu? Kalau engkau menjauhkan dirimu dari orang-orang seperti itu, yang sudah punya pengalaman dalam proses perjalanannya. Makanya mau menikah, tetapi engkau bergaul setiap orang dengan orang yang tukang main perempuan contohnya. Bagaimana engkau mau menikah? Nggak bisa. Nah, Kita tidak bisa macam-macam nikah bisa. karena Oke, makanya hati-hati dengan siapa engkau masih. bergaul, oke? Iya. Betul, karena pergaulan itu kan Romo. Oke, pergaulan juga menentukan dalam Iya. proses. Oke, Kudus. Yup. Udah Romo, itu udah nangkap. Oke. Sinyal saya teman-teman atau gimana? Audio punya ya, audio kepental ya. Oke, yang lain. Siapa lagi? Ibu Christine, Felix Adiet. Ya, sampai Romo. Yo, Christine, silakan. Ya. Saya mau tanya Romo, ini mengenai Santo Petrus. Nah, di Basilika Santo Petrus itu kan saya melihat simbol lambang Santo Petrus itu memegang 2 kunci Romo. Mm-mm. Nah, yang saya pernah tahu satu kunci itu Yesus memberikan kepada Santo Petrus istilahnya kunci surga. Apakah satu kunci itu istilahnya untuk jalan keselamatan ke surga gitu loh Romo, dan kunci yang satunya itu apa gitu Romo? Dia bilang las llaves, artinya plural. Di Indonesia diterjemahkan sebagai kunci, satu saja, oke? Oke Romo. Itu, jadi ketika diterjemahkan ke Indonesia sebagai satu kunci, menjadi persoalan. Kalau dalam bahasa Spanyol contohnya itu Matius 16, 18.
Beres estaba acá 19-nya, 19 nih. También te daré las llaves. Oke? Bukan diterjemahkan Indonesia sebagai tunggal. Dia coba engkau bantu 16-19. Matius 16:19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Oke. Jadi kau sandingkan ke Yesaya 22 ayat 22 deh. Ya saya 22 ayat 22 ya Roma ya. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Diterjemahkan tunggal atau plural? Di Yesaya Romo. Ya, saya sama. Selalu di Indonesia kata kunci, tapi hanya satu kata, seolah-olah itu satu kunci, oke? Bisa mengerti? Di Yesaya tunggal Romo. Ya, masa Yesaya juga tunggal, di Matius juga tunggal, diterjemahkan ke Indonesia sebagai seolah-olah itu tunggal. Bisa mengerti? Bisa mau. Enggak, engkau tidak mengerti. Oh, Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seolah-olah itu kata tunggal. Kunci Iya. itu tunggal. Tetapi terjemahan aslinya itu bukan tunggal, itu jamak. jamak. Di dalam yang pertanyaan Kristen, di dalam Matius 16-19, kefas, kata kefas itu di dalam bahasa Yunani koine namanya Psephos. Itu ada hubungan dengan Matius 16-19. Kunci dalam pengertian jamak, bukan tunggal. Karena Psephos itu adalah dua batu. Kefas itu adalah Psephos dalam Yunani koine. Diterjemahkan juga sebagai Psephos. Artinya dua batu yang dimiliki oleh seorang hakim. Batu hitam dan batu putih. Makanya jamak di dalam bahasa Spanyol atau bahasa Yunani atau bahasa Bahasa Inggris. Latin. Bahasa Inggris juga. Inggris juga jamak. Engkau baca Inggrisnya dulu. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Key pakai S dia. Jamak. Berarti jamak. Banyak. Oke. Jadi ini ada hubungan dengan Psephos dalam bahasa Yunani koine, Yunani tua, tentang hakim yang memiliki dua batu. Batu hitam dan batu putih. Psephos itu adalah dua batu yang ada di tangan seorang hakim. Kalau dia membebaskan, dia menyerahkan batu putih. Kalau dia tidak membebaskan sebuah perkara, maka dia akan memberikan batu hitam. Karena itu dia bilang menutup dan membuka. Membebaskan dan tidak membebaskan. Karena itu gereja Roma adalah pengadilan tertinggi dan terakhir dari seluruh perkara. Makanya kita lihat Roma locuta causa finita. Roma memutuskan perkara selesai. Dalam proses sejarah dan sampai sekarang Roma adalah pengadilan terakhir dan tertinggi dari seluruh perkara iman, moral, dan perkara gereja. Karena ini kata ini nih, Psephos ini, kefas ini. Batu yang dimiliki, yang diserahkan sebagai hakim untuk menghakimi perkara. Memutuskan, mengikat, membuka, atau melepaskan. Kristen, engkau bisa mengerti? Pater. Jadi terjemahan Indonesia seolah-olah itu tunggal, oke? Satu. Padahal maksudnya artinya banyak gitu. Jamak, jabes, oke. Iya, jamak. Karena ini makanya dia membuka, kalau kita lihat, dia membuka misi, yang pertama, dia membuka misi evangelisasi untuk masuk ke dalam persekutuan gereja perdana orang Israel di dalam kisah 2. Lalu dia buka misi untuk orang Samaria di dalam kisah 8.
dan dia buka misi untuk gereja seluruh dunia. Deo, kita mulai. Khotbah pertama, Petrus ya sebagai pemegang kunci membuka pintu kerajaan Allah untuk orang Yahudi. Oke, Kisah 2 ayat 38. Kepada siapa dia berkata setelah Pentekostes? Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Oke, mereka ini siapa? Ini penting, oke? Mereka ini orang mana? Bisa mengerti? Ibu Christine, mereka ini orang mana? Orang Yahudi, Romo. Orang Yahudi. Pintar sekali Ibu, ini memang katekisme orang pintar. Orang Yahudi. Ini penting sekali. Oke, dia membuka pintu kerajaan Allah untuk orang Yahudi untuk bertobat. Makanya di dalam ayat 340, kira-kira berapa orang yang masuk, Deo? Ayat 41 deh. Iya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Setelah itu orang Yahudi, sekarang dia harus pergi ke orang Samaria. Buka pintu keselamatan untuk masuk dalam kerajaan Allah ini. Ingat bahwa gereja adalah kerajaan Allah Yesus di dunia, oke? Dalam pengertian itu. Oke, dia harus buka pintu keselamatan itu untuk orang-orang Samaria. Kisah 8 Deo, ayat 14. Siapa yang diutus ke Samaria? Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Oke, ayat 20. Lalu terima untuk orang Samaria. Jangan itu ya nanti apa yang dibuat oleh Petrus selanjutnya, menumpangkan tangan kepada orang Samaria dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekarang ke seluruh dunia. Kisah 17 ayat 15 ayat 7 deh. Kisah 15 ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Semua bangsa, seluruh bangsa mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya. Ini tugasnya Petrus tidak mudah ya, Bu Christine. Membuka pintu kerajaan Allah untuk masuk, mengenal Kristus, untuk mampu hidup di dalam Kristus. Orang Yahudi, orang Samaria, dan sekarang untuk seluruh Bangsa. Seperti itu. Jadi Pada intinya gini ya, Pater ya. Santo Petrus tuh menerima suatu otoritas dari Yesus ya. sangat yang dipilih. Makanya dia bilang, ya sejak awal saya dipilih dari antara kalian. Apakah waktu itu rasul-rasul protes? Tidak. Iya, tidak ada yang protes. Tidak ada yang protes. Makanya di dalam 1 Petrus 5 ayat 13 dia bilang, salam dari kawanmu yang dipilih. Dew. 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Salam dari kawanmu yang terpilih yang ada di Roma. Babylon itu Roma, yang ada di Roma. Siapa yang terpilih, Bu? Petrus. Oke. Dan kita ingat 15, kisah 15 ayat 7. Dari sejak awal mula Allah memilih saya dari antara kalian. Bongkar semua Injil. Pemilihan Petrus di Lukas 5. Pemilihan Petrus jadi gembala. Pemilihan Petrus untuk menyelesaikan perkara
di mana harus menyelesaikan dengan pajak dan bagaimana semuanya. Berdoa secara khusus untuk Petrus di Lukas 22, 31, 32. Tempat khusus seperti itu. Oke? Bu Oke, Christine. Pater, terima kasih banyak untuk pencerahannya. Oke, silakan. Ada yang lain, teman-teman? Romo nih mungkin ada, silakan Tante Lisa GMS nih, mungkin dari Denom GMS nih Romo. Apostol 1 Petrus 5 ayat 13. Tolong ya teman-teman bantu ya, type supaya. Tante Lisa GMS, ada yang ingin tanyakan? Dia tanya doa apa untuk menurunkan kolesterol, Tante Lisa? Oh, itu simvastatin darah tinggi ya? Enggak, Amlodip. doa, dia bilang doanya apa? Iya, sambil berdoa sambil makan obat Romo. Hmm? Serius Romo, didoain ya. Pater, ini saya mau tanya gini. Sebenarnya perjamuan Ekaristi itu gitu ya. Masih Jangan dulu aja. Ekaristi, sebentar. Jangan dulu Ekaristi, Oke, oke? ini apa jadi? Yang untuk kolesterol itu Deo, bantu dulu. Markus 5 ayat 13. Untuk hilangkan kolesterol, Markus 5 ayat 13. Terus 5 ya 13 nih ya. Dicatat ya kawan-kawan yang punya kolesterol ya. Ya, Markus 5 ayat 13. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalam. Jauhi lemak-lemak. Bukan, saya maaf ya, itu adalah ampun dosa saya hanya jangan dekat Iya. yang sumber kolesterol toh, maksud saya seperti itu. Iya. Engkau bilang kolesterol minta doa lagi, hindari yang lemak-lemak kah? Atau engkau supaya babi masuk semua ke terjun kah? Rugi kami yang makan daging babi ini. Minta maaf itu nala pakai ayat lagi untuk Lisa, ini bahaya betul. Oke, hanya untuk kita ketawa sedikit. Engkau tidak mau Sudah lupa. minta doa tapi tidak mau menghindari lemak. Bagaimana? Iya. Sudah ke dokter tapi. Namanya nggak mau menyangkal diri Romo, udah tahu kolesterol Gitu. pasti aja makan babi terus. Tahu kolesterol masih lagi yang itu. Ini butuh dokter yang rohani, makanya minta doa langsung. Yang jasmani udah ke dokter semalam. Makanya terlambat masuk ikut live tadi malam gitu. Jadi mau tanya apa Oke, ya? teman-teman. Yang lain dulu Dew. Pater, mau nanya Pater, salve semuanya. Hey, Michael, engkau di sini. Saudara ngegasku. Salve semuanya. Mau nanya nih Pater, soalnya baru tadi sore nih, ada yang komen di VT saya, ngakunya katekis nih. Saya katekis, belajar 4 tahun. Dia mengatakan bahwa kita nggak boleh terlalu terus-terus menghakimi Protestan, karena harus diketahui dalam sejarah, makanya belajar sejarah gereja lagi katanya. Dalam sejarah, memang betul gereja Katolik pernah menjual surat indulgensi. Nah ini saya pertanyakan, dia katekis betul atau tidak. Tapi terlepas saya mau menuduh dia katekis betul, siapa tahu betul katekis ya. Cuman agak miris kalau seandainya memang katekis terus punya pengetahuan yang seperti itu. Gimana para katekumen diajar ya kalau sampai dibilang seperti itu. Nah, saya bilang begini, kalau katekis harusnya tahu bahwa indulgensi itu tidak pernah berupa surat. Nah, bagaimana mau bisa dijelasin tentang indulgensi dalam gereja Katolik biar pada ngerti lah gitu. Tapi ini terus-terus ini masalah tidak pernah berubah. Iya, tapi
Bahaya loh katekis masa kayak gitu mau. Makanya kita nggak tahu dia katekis atau tidak. Masalah kita mau hakimi dia, kita tidak tahu dia katekis atau tidak. Ini jadi soal. Ada yang bilang dia Katolik. Jangan sampai dia ini katekis tapi ini relatif. Jadi itu juga parah. Jadi yang pertama indulgensi sebagai indulgensi tidak pernah ditolak. Luther juga di dalam 95 tesis nomor ke-37 kalau nggak salah ya Deo. Dia mempertahankan indulgensi. 71 mau. 71 oke. Di situ beberapa nomor di situ. Jadi kalau kita ngomong lagi indulgensi, kembali indulgensi. Persoalan di sini, persoalan di dia, tapi yang Katolik yang lain kan tahu. Seperti itu. Kalian jelas sedikitlah indulgensi itu seperti apa dalam praktiknya. Yang ditulis seperti itu. Apakah itu adalah perintah? Apa itu hanya dilakukan di sebuah keuskupan? Atau di situ ada keluarga yang memanfaatkan dengan nama surat indulgensi, tetapi juga untuk kepentingan pribadi? Itu juga harus dilihat. Jadi kadang saya juga agak malas ngomong tema yang sama ini, bosan juga. Degi, engkau jelaskan indulgensi dulu. Degi Sampai ya. Romo. Yo, Baik, siapa yang jelaskan kamu yang awam dulu Saya jelaskan. sama Romo. Saya sama dengan itu. Saya juga bosan untuk menjelaskan. kayaknya kalau kalau dilihat dari pengertiannya sudah beberapa kali bahkan sering kali ya kita jelaskan. Jadi harus dilihat dari sisi sejarah dan hanya dari sisi sejarah, bukan pengertian indulgensi itu sendiri. Gitu. Ini saya juga baru kalau nggak salah saya paham gitu ya. Mungkin dia mix up dengan saya juga minta verifikasi kalau saya salah. Mungkin mix up dengan dulu pernah kejadian waktu
akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tahan. Menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Artinya dengan apa kalian kembali kepada Tuhan? Dengan apa kalian dihapus dosamu? Michael, parah atau tidak parah di sini? Mereka menentang praktek yang tidak jelas tentang ini itu surat indulgensi. Mereka sementara mempraktikan. Kembalilah kepadaku dengan bayar perpuluhan. Maka aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Saya baru ingat Romo, jadi dulu itu kalau nggak salah, saya pahami bahwa dulu ketika menyumbang untuk gereja itu gereja memberikan amal kasih ya, maksudnya di sini bukan satu kewajiban tapi amal kasih. Gereja memberikan satu sertifikat sebagai tanda terima kasih. Nah, itulah yang akhirnya banyak disalahpahami sebagai surat pengampunan dosa. Padahal itu adalah surat terima kasih. Itu yang saya pahami. Nah, sejak kesalahpahaman itu akhirnya gereja tidak pernah lagi memberikan satu sertifikat terima kasih, dan mungkin sekarang bentuknya dalam bentuk plakat atau yang lain lah gitu sebagai tanda terima kasih gereja kepada penyumbang. Jadi itu bukan satu proses jual beli indulgensi, tapi surat tanda terima kasih atas amal yang diberikan kepada gereja. Itu kalau nggak salah. Ya, sebenarnya di Konsili Trente sudah Paus Pius kelima sudah melarang semua sirkulasi indulgensi dalam pengertian finans, semua dalam pengertian itu kesalahpahaman itu. Jadi Betul, lalu lucunya kenapa prosesnya tentang indulgensi surat yang dikatakan surat selalu dibilang, tetapi indulgensi nyata dalam persepuluhan itu mereka lanjutkan. Iya, jadi yang terjadi ada salah paham dan salah paham ini yang akhirnya digoreng sama saudara kita terpisah gitu sampai hari ini.
seolah-olah waktu itu memang terjadi jual beli indulgensi, padahal tidak sama sekali, itu nggak ada kaitannya gitu. Pada tahun itu ketika abad yang sama Portu masuk ke Indonesia, bawa ke Kristen, ke Katolikan, di situ nenek moyang kita kenal surat indulgensi. Nggak ada Roh. Kan lucu. Iya. Dan kenapa protesnya cuman hanya di Jerman gitu kan? Kenapa nggak Di di Keuskupan Spanyol? Kiev. Tapi itu kan Iya, hanya di praktik satu yang keuskupan aja. bukan lucu, maksudnya sebagai bukti dalam pengertian untuk apa namanya itu, untuk mendukung